Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita kembali bertemu dengan renungan harian kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai kami hingga sampai pada pagi hari ini. Kami dapat menikmati hari baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5, demikian bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kami bacakan ini merupakan perkataan Tuhan Allah kepada Yeremia. Ini disampaikan Tuhan dalam mempertegas panggilannya kepada Yeremia. Dalam perkataan Tuhan di firman-Nya hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Yeremia dipanggil oleh Allah menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Itu sudah dilakukan dari sebelum dia terbentuk dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengenal Yeremia sebelum dia dibentuk di kandungan ibunya. Siapakah yang paling mengenal Yeremia? Tentunya melalui firman ini jawabannya adalah Tuhan Allah. Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang membentuk dia, Tuhan yang meletakkan dia dalam rahim ibunya dan lahir ke tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan rancangan dan ketetapan Tuhan. Ini mau menyatakan kepada kita bahwa tidak ada yang kebetulan, tapi semua sudah dirancang oleh Allah menjadi satu ketetapannya, agar Yeremia dia tetapkan menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan ini, maka kita diberitahukan bahwa yang mengenal kita atau yang paling mengenal kita adalah Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kita sendiri saja pun mau tidak mengetahui atau kurang mengenal tentang diri kita sendiri. Tapi Tuhan Allah sangat mengenal siapa saya dan siapa saudara. Sama seperti Yeremia, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, dia punya tujuan. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini dan dipilih dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus, itu semua bukanlah kebetulan, tapi itu adalah rancangan ketetapan Tuhan. Dia memiliki tujuan menciptakan saya dan saudara. Kehadiran kita di dunia bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Semua kita yang diciptakan Tuhan memiliki tujuan. Karena itu jangan pernah katakan dalam keputusasaan ketika kita menghadapi segala kesukaran hidup, kita katakan hidupku ini gak ada lagi tujuannya. Jangan pernah katakan begitu. Tuhan menjadikan kita ke tengah-tengah dunia ini, Dia memanggil, memilih, menetapkan saya dan saudara menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Itu memiliki tujuan. Tujuan yang pasti dan yang terutama adalah hidup kita itu untuk memuliakan Sang Pencipta kita.
memuliakan Tuhan Allah. Itu adalah tujuan yang utama ketika Tuhan menjadikan kita di muka bumi ini. Karena itu, apa yang harus kita tunjukkan? Kita harus menunjukkan hidup kita yang benar-benar di dalam iman kita kepada Kristus. Itu adalah cara memuliakan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, dihadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kita sama seperti Yeremia, walaupun harus menghadapi begitu banyak tantangan, begitu besar pergumulan, ketika dia harus melakukan yang benar, dia tetap melakukannya. Ketika dia harus menyatakan kebenaran Tuhan, dia tetap menyatakannya. Karena dia tahu bahwa hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika dia seperti itu, maka dia menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita juga menyadari tujuan hidup kita. Pasti banyak pergumulan, pasti banyak tantangan ketika kita mau memuliakan Tuhan, menyatakan yang benar, melakukan yang baik. Banyak sekali kesukaran akan diperhadapkan di dalam sikap hidup yang sedemikian. Tetapi kita harus menyadari kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Ketika bertemu dengan tantangan, percayalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah mundur untuk melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan, itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nyatakanlah kebenaran, lakukanlah yang baik kepada siapapun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Karena itu adalah jalan kita untuk memuliakan Tuhan. Dia mengenal saya dan saudara. Jangan katakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tuhan kenal siapa kita. Dalam setiap kekurangan, dalam setiap kelebihan kita, Dia sangat mengenal kita. Oleh karena itu, mari kita pakai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tanpa ada kita merasa bahwa kita tidak punya tujuan. Ingatlah, tujuan hidupmu diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di muka bumi ini, yang terutama adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang masih menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam perjalanan hidup kami untuk melakukan segala yang baik dan benar di muka bumi ini, karena itu adalah sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menghadapi setiap tantangan ketika kami akan melakukan hal yang baik dan yang benar. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, sehingga tujuan hidup kami ini sangatlah nyata, bahwa kami hanya hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, pada satu hari ini dalam perjalanan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah bersama-sama dengan kami ketika kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami. Ingatkan kami Bapa, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus membawa terang dan membawa kebaikan dimanapun kami hadir di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.